Selamat datang kembali di Sewu Dino, tempat di mana kisah-kisah yang tak mampu dijelaskan logika kembali diceritakan. Siapkan diri kalian, matikan lampu jika berani, gunakan headset agar suasana semakin terasa. Karena malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang konon masih menjadi bisik-bisik di sebuah kampus tua. Sewu Dino, berani dengar? Jarum jam menunjukkan pukul 21.45 WIB. Hujan turun tanpa henti sejak sore. Angin dingin berembus melewati lorong-lorong gedung fakultas yang hampir kosong. Sebagian besar mahasiswa telah pulang, menyisakan beberapa lampu yang masih menyala redup. Di salah satu ruang organisasi mahasiswa, Devan masih sibuk menyelesaikan laporan kegiatan. Akhirnya selesai juga, ucapnya sambil meregangkan badan. Saat hendak pulang, Devan baru teringat sebuah flash disk berisi revisi tugas akhir tertinggal di ruangan dosen lantai 3. Kalau nggak diambil sekarang, besok bisa repot. Dengan langkah santai, ia menaiki tangga. Suasana malam itu terasa berbeda. Tangga yang biasanya ramai kini hanya ditemani suara hujan dan dengungan lampu neon yang berkedip. Sesampainya di lantai 3, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Padahal seluruh jendela tertutup rapat. Devan mempercepat langkah. Lorong panjang di depannya tampak sepi. Deretan pintu kelas berdiri diam dengan papan nama yang mulai kusam dimakan usia. Tiba-tiba, tok tok tok, terdengar suara langkah kaki. Devan berhenti. Suara itu ikut berhenti. Ia menoleh ke belakang. Dan kosong. Hanya lorong panjang yang diterangi lampu redup. Mungkin suara pipa, gumamnya mencoba menenangkan diri. Ia kembali berjalan. Tok tok tok. Kini suara itu terdengar lebih jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti ritme langkahnya. Semakin cepat Devan melangkah, suara itu juga semakin cepat. Ia memberanikan diri berbalik. Tetap tidak ada siapa-siapa. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Saat tiba di depan ruang dosen, ia segera mengambil flash disk yang tertinggal di atas meja. Namun ketika hendak keluar, aroma bunga melati memenuhi ruangan. Harumnya begitu pekat, padahal tidak ada satupun bunga di sana. Bersamaan dengan itu, lampu ruang berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Devan menarik napas panjang dan berusaha mengabaikannya. Begitu membuka pintu, matanya menangkap sosok seorang mahasiswi berdiri di ujung lorong. Gaun putih panjang yang dikenakannya tampak bersih, kontras dengan lorong tua yang remang-remang. Rambut hitam panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Masih ada orang? Pikir Devan. Maaf, fakultas sudah tutup. Tidak ada jawaban. Mahasiswi itu tetap diam. Devan melangkah beberapa langkah mendekat. Namun tiba-tiba lampu lorong berkedip. Saat cahaya kembali normal, sosok itu menghilang. Devan membeku. Bulu kuduknya berdiri. Mustahil seseorang bisa menghilang dalam hitungan detik di lorong sepanjang itu. Saat ia masih mencoba memahami apa yang dilihatnya, sebuah suara perempuan terdengar lirih. Devan. Ia langsung menoleh ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat. Devan. Kali ini berasal dari belakang. Dengan tubuh gemetar, Devan perlahan membalikkan badan. Dan kosong. Namun di lantai, terlihat jejak kaki basah. Jejak itu muncul satu persatu. Seolah seseorang yang tak terlihat sedang berjalan mendekatinya. Tap, satu langkah. Tap, semakin dekat. Tap, kini tinggal beberapa meter. Nafas Devan mulai memburu.
Tubuhnya tak mampu bergerak. Jejak kaki itu berhenti tepat di hadapannya. Lalu, seseorang berbisik sangat pelan di dekat telinga kirinya. "Kamu bisa melihatku?" Seketika seluruh lampu di lantai 3 padam. Lorong berubah gelap gulita. Yang terdengar hanya suara napas Devan dan tawa perempuan yang perlahan menggema dari ujung lorong. Malam itu Devan belum mengetahui bahwa sosok yang baru ditemuinya memiliki nama Gisela. Dan pertemuan itu menjadi awal dari teror yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah lorong itu mendadak gelap dan suara tawa perempuan menggema dari segala arah, Devan berlari sekuat tenaga menuruni tangga. Ia tidak memedulikan tas yang hampir terjatuh atau napasnya yang mulai sesak. Yang ada di pikirannya hanya satu, keluar dari gedung itu secepat mungkin. Begitu tiba di area parkir, hujan masih turun deras. Devan segera menyalakan motornya. Namun, sebelum meninggalkan kampus, tanpa sengaja ia melihat ke arah lantai 3. Di salah satu jendela, seseorang berdiri. Gaun putihnya tampak jelas diterpa cahaya lampu lorong. Rambut panjangnya menutupi wajahnya. Ia tidak bergerak, hanya berdiri sambil menghadap ke arah Devan. Devan langsung memalingkan wajah dan memacu motornya meninggalkan kampus. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan perempuan itu terus memenuhi pikirannya. Malam itu ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar bisikan yang sama. "Kamu bisa melihatku?" Keesokan paginya, Devan mencoba menganggap semua itu hanyalah akibat kelelahan. Ia menceritakan kejadian semalam kepada sahabatnya, Dwi. Saat mereka duduk di kantin, Dwi hanya tertawa kecil. "Van, kamu begadang terus, mungkin cuma halusinasi." Devan menggeleng. "Aku benar-benar lihat dia." Dwi masih belum percaya. Sampai akhirnya, seorang mahasiswi bernama Anggi yang duduk di meja sebelah tiba-tiba menghentikan langkahnya. Wajahnya berubah pucat. "Kalian ngomongin perempuan bergaun putih?" Devan dan Dwi saling berpandangan. "Iya," jawab Devan. Anggi menatap sekeliling lebih dulu sebelum duduk perlahan. "Aku pernah lihat dia." Suasana kantin yang ramai mendadak terasa sunyi bagi mereka bertiga. Anggi menarik napas panjang. 2 tahun lalu, senior tingkat akhir juga pernah cerita soal perempuan itu. Seminggu kemudian, dia mengundurkan diri dari kampus. Katanya setiap malam selalu ada yang memanggil namanya. Belum sempat Devan bertanya lebih jauh, Anggi berdiri. "Jangan cari tahu siapa dia. Kalau dia sudah memperlihatkan diri, berarti dia sudah memilihmu." Anggi pergi begitu saja, meninggalkan Devan dan Dwi yang kini mulai meliputi rasa tidak nyaman. Malam berikutnya, Devan berusaha mengerjakan tugas di kamar kosnya. Jam dinding menunjukkan pukul 00.17 WIB. Suasananya begitu sunyi. Tiba-tiba telepon genggamnya bergetar. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada pesan, namun layar menyala sendiri. Aplikasi kamera terbuka tanpa disentuh. Yang terlihat di layar hanyalah wajah Devan. Ia mengernyit. Aneh. Belum sempat menutup aplikasi itu, di layar kamera tampak seorang perempuan berdiri tepat di belakangnya. Gaun putih, rambut panjang, wajah pucat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Devan langsung membalikkan badan. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Napasnya mulai memburu, tangannya gemetar. Perlahan ia kembali melihat layar ponsel. Perempuan itu masih ada. Kali ini ia berdiri jauh lebih dekat. Kepalanya miring ke kanan. Senyumnya melebar perlahan. Lalu layar ponsel mendadak dipenuhi bercak hitam seperti darah yang menetes dari bagian atas. Gambar di kamera berubah menjadi gelap. Dari speaker ponsel terdengar suara perempuan berbisik. "Devan, aku sudah menemukanmu."
Seketika lampu kamar padam, ponsel ikut mati, ruangan menjadi gelap gulita. Di tengah keheningan, terdengar suara ketukan dari balik pintu kamar. Tok tok tok. Devan mengira itu penjaga kos. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan terdengar lagi, lebih keras. Tok tok tok. Dengan jantung berdebar, Devan mengintip melalui lubang pintu. Tidak ada siapapun. Lorong kos kosong. Baru saja ia menghembuskan napas lega, terdengar suara perempuan berbisik dari belakang punggungnya. Aku di dalam. Tubuh Devan membeku. Ia tidak berani menoleh, karena ia sadar suara itu tidak berasal dari luar kamar, melainkan dari dalam kamar tempat ia berdiri. Devan mematung, tubuhnya terasa berat, seolah seluruh tenaganya menghilang dalam sekejap. Keringat dingin mengalir di pelipis, sementara suara napasnya terdengar semakin cepat di tengah kamar yang gelap gulita. Ia tahu ada seseorang bersamanya. Dengan sisa keberanian yang dimiliki, Devan meraih ponsel di atas meja. Berkali-kali ia menekan tombol daya, tetapi layar tetap mati. Lalu, krak, pintu lemari pakaiannya terbuka sendiri. Perlahan mengeluarkan bunyi engsel yang memekakan telinga dalam keheningan malam. Devan memaksakan diri menoleh. Gelap, tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara kain bergesekan dari dalam lemari. Srek, srek. Suara itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang sedang melangkah keluar dengan sangat pelan. Tanpa berpikir panjang, Devan membuka pintu kamar dan berlari keluar. Beberapa penghuni kos yang mendengar suara gaduh langsung keluar dari kamar masing-masing. "Kenapa, Van?" tanya salah seorang penghuni. Devan menoleh ke arah kamarnya. Pintu kamar masih terbuka. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Kamarnya terlihat normal, tidak ada siapa-siapa. Semua orang menganggap Devan hanya mengalami mimpi buruk akibat kelelahan. Namun hanya Devan yang tahu. Bisikan itu nyata. Keesokan harinya wajah Devan tampak pucat saat memasuki kampus. Dwi yang melihat kondisi sahabatnya langsung menghampiri. "Van, kamu sakit?" Devan menggeleng pelan. Semua kejadian semalam ia ceritakan tanpa ada yang disembunyikan. Kali ini Dwi tidak tertawa. Tatapan Devan terlalu serius untuk dianggap bercanda. "Aku temenin kamu cari tahu siapa perempuan itu." Mereka pun menemui Anggi. Saat mendengar cerita tentang bisikan di dalam kamar, wajah Anggi langsung berubah tegang. "Aku sudah bilang dia memang memilihmu." "Maksudmu apa?" tanya Dwi. Anggi menarik napas panjang. "Ada satu ruangan di gedung fakultas yang sudah lama dikunci. Dulu ada kejadian yang sangat ditutupi." "Siapa perempuan itu?" tanya Devan. Beberapa saat Anggi terdiam. Lalu dengan suara lirih ia menjawab, "Namanya Gisela." Mendengar nama itu tanpa alasan yang jelas, kepala Devan mendadak berdenyut hebat, seolah nama itu pernah ia dengar. Padahal ia yakin belum pernah mengenal siapapun bernama Gisela. Menjelang sore, mereka bertiga memberanikan diri menuju lantai 3. Lorong itu tampak sama seperti biasanya. Sepi, sunyi, namun hawa dinginnya masih terasa menusuk. Anggi menunjuk sebuah pintu kayu tua di ujung lorong. Itu ruangannya. Pintu itu dipenuhi debu. Gagangnya mulai berkarat. Di atas kusen pintu masuk tergantung papan bertuliskan "Dilarang masuk." "Apa yang ada di dalam?" tanya Dwi. Anggi menggeleng. Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, setelah kejadian itu ruangan ini tak pernah dipakai lagi. Saat Devan mendekati pintu, jantungnya kembali berdegup kencang. Aroma bunga melati kembali tercium.
lebih kuat daripada sebelumnya. Tanpa sengaja, tangannya menyentuh gagang pintu. Klik, pintu yang seharusnya terkunci terbuka sendiri. Ruangan di dalamnya dipenuhi meja-meja tua yang tertutup kain putih. Debu berterbangan saat angin masuk melalui jendela yang retak. Di dinding belakang ruangan tergantung sebuah foto kegiatan mahasiswa yang sudah mulai pudar. Tatapan Devan langsung tertuju pada salah satu wajah di foto itu. Seorang mahasiswi berambut panjang. Wajahnya sangat cantik. Ia mengenakan jas alma mater dan tersenyum ke arah kamera. Namun senyum Devan perlahan menghilang, karena wajah perempuan dalam foto itu sama persis dengan sosok yang selalu menerornya. Di bagian bawah foto tertulis sebuah nama, Gisela. Belum sempat mereka berkata apapun, seluruh pintu dan jendela ruangan tertutup sendiri dengan suara keras. Prak. Ruangan mendadak gelap. Dari sudut paling belakang terdengar suara perempuan menangis. Pelan. Semakin lama semakin jelas. Lalu tangisan itu berubah menjadi tawa yang menggema memenuhi ruangan. Devan, Dwi, dan Anggi saling membelakangi. Mereka bisa merasakan, mereka tidak lagi sendirian. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Suara itu berhenti tepat di belakang Devan. Dengan napas yang tertahan, ia perlahan menoleh. Di balik kain putih yang menutupi salah satu meja, sepasang kaki perempuan terlihat berdiri diam. Lalu kain itu perlahan terangkat sendiri, memperlihatkan sosok Gisela yang sedang tersenyum. Namun kali ini, kedua matanya mengalir darah hitam, dan dengan suara yang lirih ia berkata, "Sekarang kalian semua harus tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku." Suara Gisela bergema di seluruh ruangan, bukan hanya terdengar di telinga, tetapi seperti langsung masuk ke dalam kepala mereka. Devan memegang kepalanya sambil meringis. Bayangan-bayangan asing mulai bermunculan. Seorang mahasiswi berlari menyusuri lorong. Tangis, teriakan, lalu gelap. Seketika semua bayangan itu menghilang. Ruangan kembali sunyi. Namun, sosok Gisela sudah tidak lagi berada di balik meja. "Dia kemana?" bisik Dwi. Belum ada yang sempat menjawab. Prak! Pintu ruangan terbuka sendiri. Angin dingin berembus sangat kencang. Di lantai lorong, terlihat jejak kaki basah mengarah keluar. Jejak itu berhenti tepat di depan sebuah pintu darurat yang selama ini selalu terkunci. Tanpa sadar, Devan melangkah mengikuti jejak tersebut. "Van, jangan sendirian," teriak Anggi. Tetapi Devan seolah tidak mendengar. Seakan ada sesuatu yang memanggilnya. Pintu darurat itu perlahan terbuka. Di baliknya terdapat tangga sempit yang dipenuhi debu. Udara di dalam terasa pengap. Lampunya sudah lama mati. Hanya cahaya dari lorong yang sedikit menerangi anak-anak tangga. Devan mulai menuruni tangga. Di belakangnya, Dwi dan Anggi mengikuti dengan langkah ragu. Semakin bawah, aroma bunga melati bercampur bau tanah yang lembab semakin menyengat. Di ujung tangga terdapat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi barang-barang bekas kampus. Meja patah, kursi berdebu, lemari besi yang berkarat. Di salah satu sudut ruangan, Devan melihat sebuah kotak kayu tua. Kotak itu tampak jauh lebih bersih dibandingkan benda-benda lainnya. Seolah baru saja disentuh. Saat dibuka, di dalamnya terdapat sebuah buku harian berwarna biru yang sudah usang. Pada halaman pertama tertulis sebuah nama, Gisela. Anggi menutup mulutnya. Itu buku hariannya. Devan membuka halaman berikutnya. Tulisan tangan yang rapi memenuhi setiap lembar. Semakin dibaca, wajah Devan semakin tegang. Gisela menulis tentang hari-harinya di kampus, tentang cita-citanya, tentang keluarganya. Lalu isi buku itu berubah. Tulisan-tulisannya mulai dipenuhi rasa takut.
Ada seseorang yang terus mengikutiku. Aku merasa dia selalu mengawasi dari ujung lorong. Aku sudah melapor tapi tidak ada yang percaya. Kalau sesuatu terjadi padaku, berarti firasatku benar. Mereka saling berpandangan, tak satu pun berbicara. Pada halaman terakhir, tulisan tangan Gisela berubah tidak beraturan, seolah ditulis dalam keadaan panik. Dia datang malam ini. Kalau aku tidak pulang, tolong temukan kebenarannya. Kalimat itu terputus. Halaman berikutnya dipenuhi noda kecoklatan yang telah mengering. Dwi menelan ludah. Ini bukan cerita hantu. Ini seperti ada kejahatan yang belum terungkap. Tiba-tiba, biar lampu lorong di atas mereka menyala sendiri. Padahal aliran listrik menuju tangga itu sudah lama terputus. Suara langkah kaki terdengar dari atas. Tap, tap, tap. Pelan, namun jumlahnya bukan satu, melainkan banyak. Seolah puluhan orang sedang berjalan bersamaan. Mereka serempak mendongak. Dari ujung tangga, puluhan bayangan hitam berdiri tanpa bergerak. Wajah mereka tidak terlihat, hanya siluet gelap yang memenuhi seluruh anak tangga. Perlahan, satu persatu bayangan itu mulai menuruni tangga. Langkah mereka serempak, tidak terburu-buru, tetapi terus mendekat. "Keluar!" teriak Dwi. Mereka bertiga berlari menuju pintu, namun pintu itu tertutup sendiri, tidak bisa dibuka. Devan menarik gagangnya sekuat tenaga, tetap tidak bergerak. Suara langkah semakin dekat. Kini hanya tinggal beberapa anak tangga. Tiba-tiba udara di ruangan menjadi sangat dingin. Di belakang mereka terdengar suara perempuan yang sangat dikenal Devan. "Gagal." Mereka menoleh bersamaan. Gisela berdiri di belakang mereka. Namun kali ini wajahnya tidak lagi menyeramkan. Tatapannya dipenuhi kesedihan. Dengan suara perlahan ia berkata, "Mereka bukan ingin mencelakaimu. Mereka ingin memastikan kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti orang-orang yang dulu membiarkanku sendirian." Belum sempat Devan bertanya maksud ucapan itu, seluruh bayangan hitam serentak mengangkat kepala. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat puluhan pasang mata merah menyala menatap lurus ke arah mereka. Tidak ada satupun bayangan yang bergerak, namun hanya berdiri memenuhi anak tangga, seolah sedang menunggu sesuatu. Ruangan terasa semakin dingin. Napas Devan, Dwi, dan Anggi mulai terlihat seperti embun. Devan menggenggam buku harian Gisela erat-erat. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terdengar di telinganya sendiri. Tiba-tiba, Gisela melangkah maju. Anehnya ketika sosok bergaun putih itu berdiri di hadapan mereka, puluhan bayangan hitam justru berhenti. Tak satu pun berani mendekat. Gisela menoleh kepada Devan. "Berikan buku itu." Devan mengulurkan buku harian tersebut dengan tangan gemetar. Begitu Gisela menyentuh sampulnya, seluruh isi buku terbuka sendiri. Lembar demi lembar berputar cepat seolah ditiup angin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berempat. Di halaman terakhir muncul tulisan yang sebelumnya tidak ada. Tulisan itu perlahan terbentuk di hadapan mereka. "Aku tidak takut mati, aku takut dilupakan." Air mata bening mengalir di pipi Gisela. Untuk pertama kalinya sejak Devan melihatnya, wajah perempuan itu tampak seperti mahasiswi biasa. Bukan sosok menyeramkan, melainkan seseorang yang selama ini hanya menyimpan kesedihan. "Aku tidak pernah ingin menghantui siapapun," ucapnya lirih. "Aku hanya ingin ada yang mengetahui bahwa aku pernah ada." Devan menatap Gisela tanpa rasa takut. "Kalau begitu kenapa memilihku?" Gisela tersenyum tipis. "Karena hanya kamu yang berhenti ketika semua orang memilih mengabaikanku." Ucapan itu membuat Devan teringat malam pertama. Saat semua terasa ganjil, ia memang sempat memanggil sosok perempuan di ujung lorong, mengira ia adalah mahasiswi yang belum pulang. Mungkin sejak saat itulah Gisela tahu bahwa masih ada seseorang yang mau memperhatikannya.
Perlahan puluhan bayangan hitam mulai memudar. Mata merah mereka satu persatu menghilang. Ruangan yang semula dipenuhi hawa mencekam berubah menjadi sunyi. Anggi memandang Gisela dengan mata berkaca-kaca. Maaf, kami tidak pernah tahu semua ini. Gisela mengangguk pelan. Bukan kalian yang harus meminta maaf. Luka yang paling menyakitkan bukanlah kematian, melainkan ketika seseorang pergi, lalu semua orang memilih melupakannya. Sesaat kemudian, cahaya putih lembut memenuhi ruangan. Sosok Gisela mulai memudar. Rambut panjang yang menutupi wajahnya perlahan tertiup angin. Senyumnya kali ini bukan lagi senyum menyeramkan, melainkan senyum penuh kelegaan. Terima kasih Devan, terima kasih sudah mendengar ceritaku. Perlahan tubuh Gisela berubah menjadi butiran cahaya, lalu menghilang bersama hembusan angin yang keluar dari ruangan itu. Aroma bunga melati yang selama ini selalu menyertai kemunculannya ikut lenyap. Ruangan kembali sunyi, benar-benar sunyi. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di kampus kembali normal. Lorong fakultas yang selama bertahun-tahun dihindari mahasiswa mulai kembali dilewati. Tidak ada lagi laporan tentang perempuan bergaun putih. Tidak ada lagi suara langkah kaki tengah malam. Devan, Dwi, dan Anggi sepakat menyimpan buku harian Gisela di perpustakaan kampus sebagai arsip yang tidak akan dilupakan. Mereka percaya kini Gisela akhirnya telah menemukan ketenangan. Suatu malam beberapa bulan setelah semua kejadian itu, Devan kembali ke kampus untuk menghadiri acara reuni organisasi. Saat melewati lorong yang dulu menjadi awal sebuah teror, ia berhenti sejenak. Lorong itu terang, tidak lagi terasa dingin. Devan tersenyum kecil. Lihat Gis, sekarang tidak ada lagi yang takut melewati tempat ini. Ia pun melangkah pergi. Namun, tepat ketika pintu gedung hampir tertutup, terdengar suara langkah kaki dari ujung lorong. Tap, tap, tap. Devan menoleh cepat. Lorong itu kosong. Ia menghela napas, menganggap dirinya hanya salah dengar. Pintu gedung pun menutup perlahan. Di balik kaca pintu yang memantulkan lorong, sesaat terlihat bayangan seorang mahasiswi bergaun putih berdiri sambil tersenyum. Namun sosok itu bukan Gisela. Wajahnya berbeda, dan di belakangnya masih ada lorong panjang yang gelap, seolah menyimpan kisah lain yang belum pernah diceritakan. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor dari Sewu Dino. Semoga malam-malam kalian ke depannya dapat berjalan dengan lancar, dan nantikan video dari Sewu Dino selanjutnya.